Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tos Serba Kurnia. Hari ini alhamdulillah ya kita merayakan subscriber kita sampai 1000. Alhamdulillah udah diproses monetisasi, mudah-mudahan cepet lolos, cepet bisa dapat duit dari iklan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat channel ini channel memang sudah sejak tahun 2013 ada channel ini, dan saya dulu udah sempet upload satu video kenang-kenangan saya bersama teman-teman waktu masih SMP. Kita bikin band waktu itu. Kemudian satu lagi ada video, ya sebenarnya video bisnis gitu, cuman berhubung saya dulu orangnya pemalu ya, tok. Dulu saya orangnya pemalu, jadi ya teman-teman bisa lihat sendiri lah awal-awal video saya tuh cuma nampilin kertas, ada coretannya, ada tulisannya gitu. Karena dulu memang pengen terjun ke dunia YouTube, tapi nggak biasa gitu tampil depan kamera. Dan akhirnya sekarang muncul lagi dengan sekarang lebih berani gitu ya, sudah merekam diri sendiri, mengedit dan kemudian mengupload. Udah berani alhamdulillah sekarang, walaupun ya beginilah apa adanya aja gitu. Kadang kita masih keringetan baru nurunin barang segala macam, kita bikin video ya oke. Kadang udah rapi udah mandi nggak jadi bikin video, ya begitulah. Mungkin di video ini bebas-bebas aja dulu ya, cerita diri, cerita latar belakang, bisnis gitu kali ya. Saya tuh sebenarnya dibilang tua belum terlalu tua, dibilang muda ya udah nggak muda ya. Tapi teman-teman sales biasanya itu heran kaget gitu ketika ketemu, oh ternyata masih muda gitu. Karena biasanya yang pegang toko, yang punya toko itu rata-rata kan orangnya udah bapak-bapak, udah tua gitu ya. Gitu. Saya kelahiran tahun 94, teman-teman. Kelahiran tahun 94 berarti sekarang sekitar 28 tahun ya. 28 tahun. Sudah menikah, punya anak satu alhamdulillah. Umur 2 tahun setengah. Jadi awal mula bisnis dulu dari SMA sebenarnya udah mulai bisnis dagang pulsa waktu itu. Dagang pulsa ya, tapi waktu itu sekedar karena dulu kan mau transfer uang juga susah. Jadi orang tua saya ngirim uang itu dengan cara mengisikan saldo ke saya gitu. Karena waktu itu tinggalnya kan jauh, saya sekolah di Menggala, sedangkan orang tua itu ada di Tambak Rawajitu di Pasena ya, di Lampung ya, di ujungnya Lampung, Tulang Bawang. Nah, jadi mau kirim uang susah, jadi setiap bulanan mereka isi saldo gitu. Nanti saya pencairannya tuh dengan jualan pulsa gitu. Jadi isi 5.000 cair jadi duit gitu. Nah waktu itu cuma kan kita nggak mikirin ini harus kembali jadi modal. Nah jadi waktu itu ya sekedar ini masuk jadi uang jajan kayak gitu. Terus akhir-akhir SMA itu sempet jualan buku ujian. Jadi kan biasanya mau ujian itu ada ya buku-buku prediksi soal kayak gitu-gitu tuh. Berhubung di Menggala itu kan susah, di Tulang Bawang tuh susah buku-buku kayak gitu. Jadi saya ambilin ke Bandar Lampung. Dari harga sekian saya jual lagi di sana ke teman-teman harga sekian gitu. Maaf ya teman-teman, saya cari untung, nggak apa-apa ya. Terus juga sempet jualan baju waktu itu. Ya sama sih, sebenarnya proyek pengadaan itu. Jadi teman-teman pengen pengen perpisahan, pengen coret-coretan, tapi nggak boleh pakai baju seragam kan waktu itu. Jadi mereka pada berinisiatif pengen beli kaos polos. Lagi-lagi saya membelikan di Bandar Lampung
harga sekian, saya jual lagi dengan harga sekian. Sekali lagi maaf teman-teman. Ya teman-teman sekolah saya, maaf ya, dulu udah cari untung, tapi alhamdulillah dari situlah bibit-bibit sampai sekarang otak bisnisnya jalan. Gitu. Terus kuliah, alhamdulillah sempat kuliah ilmu komunikasi Universitas Lampung tahun 2012 masuknya. Standar lah, lulusnya tahun 2016 apa 17 gitu. 17 kali ya. 4,5 tahun kalau nggak salah. Nah yang unik itu proses menjelang lulus. Jadi saya kan udah malang melintang di bisnis ya waktu itu ya, alhamdulillah jatuh bangun, banyak jatuhnya, cuman ya alhamdulillah masih bisa bangun gitu ya. Nah menjelang lulus itu saya kan bener-bener nol, nggak punya bisnis, nggak punya apa-apa, terus bingung juga. Di satu sisi dihadapkan dengan tuntutan orang tua yang pengen kita setelah lulus punya kerjaan gitu kan, umumnya kan begitu ya semua juga. Tapi di satu sisi karena saya sudah terbiasa bisnis, akhirnya apa ya, kayaknya agak susah gitu loh kalau kita mau cari kerja, melamar kerja, terus akhirnya kerja gitu. Karena apa? Sudah merasa asik di bisnis gitu. Akhirnya skripsi itu sempat saya tunda, tapi dengan tekad seperti ini, saya akan lulus ketika saya sudah menemukan saya harus bisnis apa gitu. Jadi dulu skripsi sempat terbengkalai. Berita acara seminar itu 1 bulan baru saya minta tanda tangan sama dosen penguji. Itu aja hampir nggak ditanda tangan, udah sempet dibuang dulu itu. Kenapa ya, saya masih namanya kita nggak ada tujuan ke situ, nggak ada arah ke situ gitu, karena kita masih cari-cari apa-apa gitu. Nah ternyata masih pulsa. Jadi teman-teman di grup itu ayo sih bikin server. Akhirnya saya tanya sama kawan saya yang ada di Bogor waktu itu, gimana caranya bikin server pulsa. Nah dikasih tahu, kasih tahu awal mula saya bisnis lagi ya, kali ini real bisnis. Kalau kemarin-kemarin kan paling ikut seminar, ikut apa gitu. Nah ini yang real bisnis yang akhirnya bertahan sampai sekarang. Nah server pulsa. Jadi ya memang salah dua teman saya berjasa banget, itulah awal mula sampai sekarang. Pertama kawan saya yang di Bogor, waktu itu dia membimbing, mengajari sekaligus, ya udah nih pakai aja punya gua. Itu saya ngebayarin server pulsa dia, akhirnya software pulsanya ya. Nah itu awal mula dia ngajarin sampai tengah malam di remote segala macam. Nah itu soal software. Bahkan sampai sekarang kita masih connect, dia jadi salah satu supplier utama bahkan sampai sekarang, jadi investor juga. Thank you Om. Adalah ya pokoknya teman dekat ya. Nah ada satu lagi ini temen kontrakan, berjasa banget buat saya. Dia begitu dengar saya mau bikin server pulsa, dia rakitin tuh komputer bekas dia yang udah ada di gudang rongsokan. Waduh, jadi sedih bener waktu itu. Dirakit dari bekasan segala macam. Alhamdulillah jadi itu komputer. Jadi komputer dipasang software pulsa, dah dari situ berjalan. Nah, itu juga bertepatan bulan November tuh, akhir November tahun 2016 ya, 2016 berarti saya lulus 2017. 2016 berarti server pulsa Kurnia itu sekarang sudah berjalan 6 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang. Itulah awal mulanya. Jadi setelah ketemu server pulsa itu berdiri, saya udah tahu, nah ini kayaknya yang bakal bisa diseriusin.
ini yang bakal bisa diseriusin. Nah dari situ akhirnya langsung ngebut skripsi, bulan Januari beres. Berarti cuman berapa bulan tuh yang benar-benar seriusnya ngerjain. Alhamdulillah, nah bisa lulus kuliah. Dari situ tadinya niat mau mengadu nasib di Bandar Lampung, tapi ternyata kenyataan berkata lain ya. Saya pulang ke sini, ke Lampung Selatan, karena orang tua udah pindah ke Lampung Selatan, gak di Tulangbong lagi. Di sini terus nunggu warung berapa lama kan. Ibu saya pulang kampung, waktu ibu sama bapak pulang kampung lebaran, saya nunggu warung. Nah dari situ kepikiran, oh apa usaha di sini aja ya gitu, kayaknya masih lebih luas peluangnya gitu. Istilahnya kita juga dipandang karena ya masih lulusan baru ya, namanya di kampung kan masih jarang gitu nemu lulusan universitas gitu ya. Jadi kadang orang banyak menganggap oh kita ini banyak tahu gitu. Nah dari situ oh ternyata ini banyak peluangnya. Kenapa saya bilang banyak peluangnya? Ini ya guys, komputer laptop, komputer apa laptop gitu ya, itu tuh ngeletak karena yang nggak dipakai gitu, yang ngeletak. Ada orang lihat dan dia langsung minta kursus komputer hanya karena ngelihat saya punya komputer gitu. Ya udah, karena otak bisnis saya jalan, ya udah ayo kita kursus. Kita kursus. Berapa biayanya nggak tahu, pelajarannya apa nggak tahu, pokoknya jalan aja dulu. Akhirnya saya cari-cari materi, ya standar lah, namanya baru pengenalan komputer, karena waktu itu kan awal-awal ini ya ujian pakai komputer ya. Orang tua itu pada takut kalau anaknya itu megang komputer aja nggak bisa, boro-boro mau ngerjain soal. Nah, akhirnya dari situ ya udah pengenalan komputer, oke, kita belajar ngetik, belajar gerakin mouse segala macem. Nah itu salah satu modal saya untuk nikah akhirnya teman-teman. Gitu. Cuman sekarang lagi nggak diterusin dulu karena ruangannya nggak ada, pengajarnya juga nggak ada, dan keuangannya juga dulu acak-acakan, banyak yang kursus sampai ujian janjinya mau bayar tapi nggak bayar. Ya udah akhirnya kita off kan dulu. Yang jelas sih salah satu alasan buat YouTube juga tuh karena di toko kadang kita kan kebanyakan kosong nih kayak gini nih. Ini sekarang lagi nggak ada orang, nggak ada yang beli karena udah malam juga. Jadi ya udah di sela-sela waktu luang ini kita bisa berbagi apa aktivitas kita kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau sampai 1.000 orang yang subscribe. Intinya terima kasih teman-teman sudah support sampai sekarang ini. Semoga kehadiran channel ini bisa bermanfaat, bisa berkembang, bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan tokonya, mengembangkan usahanya gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja sih. Ini udah ngobrol tanpa tema, udah panjang banget. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Support terus ya channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat untuk semuanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.